Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi sahabat Flova pencinta tanaman, khususnya tanaman jahe merah. Ini sudah lama kita nggak bertemu nih sahabat Flova. Kali ini saya akan mempostingkan lagi tutorial video bagaimana kita mengatasi busuk rimpang part 2 bagian kedua. Yang lalu, video terakhir saya yang lalu, saya juga pernah membahas bagaimana cara mengatasi busuk rimpang tapi dengan menggunakan garam. Nah, ini ada part 2 yang lebih bagus lagi, bagaimana cara mengatasi busuk rimpang dengan metode yang satu. Nah, sebelum kita mulai sahabat Flova, ini kembali saya siarkan bahwa jangan lupa ini di pojok kanan mana nih, pojok kanan bawah ini ada tulisan saipeduli.com. Nah, di searching ya sahabat Flova, saipeduli.com ini situs dari yayasan saya dan sahabat-sahabat saya tentang kita saling membantu sesama sahabat yang membutuhkan, baik kaum difabel, kaum duafa, fakir miskin, anak-anak yatim piatu dan sebagainya. Jadi mohon di searching ya sahabat Flova, semoga saipeduli.com ini bisa besar, bisa membantu. Kalau besar jadi bisa membantu sahabat-sahabat kita yang membutuhkannya. Sahabat-sahabat Flova juga bisa bergabung, baik menjadi relawan maupun menjadi donatur. Semoga kegiatan kita di bidang sosial ini diridhoi oleh Allah, dan pasti insya Allah kita akan mendapatkan pahala dan kebaikan dari kegiatan sosial ini. Nah, kita mulai saja ya sahabat Flova videonya, bagaimana dengan judul bagaimana mengatasi busuk rimpang dan kenapa, apa sebabnya rimpang itu bisa busuk. Nah, nanti kita bahas di video ini. Ya, ini sahabat Flova, ini perkebunan saya di belakang rumah nih sahabat Flova ya. Nah, ini di belakang rumah. Nah, ini salah satu yang kena busuk rimpang. Kemarin banyak juga sahabat Flova kena busuk rimpang. Cuman kita harus waspada nih busuk rimpang. Nah, ini ciri-ciri busuk rimpang nih. Nah, ini sahabat Flova bisa lihat ya. Nih kalau dari sini lama kelamaan daunnya menguning, kemudian batangnya juga jadi layu. Nah, ini sahabat Flova. Nah, padahal udah besar. Ini rimpang di bawahnya busuk nih. Bisa diperkirakan busuk. Nah, ini contohnya sahabat Flova ya. Nah, ini harus kita segera mengantisipasinya. Bagaimana caranya? Nah, nanti saya bahas dalam video ini. Ya, sahabat Flova. Jadi, ini saya terlambat nih mengatasi busuk rimpang, nggak kelihatan di belakang. Nah, caranya nanti saya buka apa dan kenapa, faktor apa yang menyebabkan busuk rimpang. Nah, jadi tadi sahabat Flova sudah lihat. Nah, ini yang sudah segar kembali nih sahabat Flova. Tadinya nih keserang juga. Jadi kenapa dan bagaimana tanaman jahe kita kena busuk rimpang, itu faktor utama adalah di karung ini karena musim penghujan dia basah. Nah, ini sahabat Flova bisa lihat, ini udah kembali subur, udah banyak ini lagi tunas-tunas baru nih, 1 tunas tuh, 2, 3 tunas sudah muncul lagi, tunas baru lagi. Nah, ini pohonnya nih udah 4,5 bulan nih sahabat Flova, udah tinggi sekali nih ya, udah banyak rumpunnya, udah banyak ya kan. Nah, ini sahabat Flova bisa lihat itu di atas ada lagi sahabat Flova ya. Nah, ini faktor utamanya adalah basah gitu. Dan ada faktor yang paling utama sahabat Flova, karena situasinya basah sehingga menimbulkan ada satu binatang kecil yang menyerang rimpangnya. Nanti kita bahas sahabat Flova. Ya sahabat Flova, tadi sahabat Flova sudah lihat tanaman saya yang kena busuk rimpang dan sudah ada juga tanaman yang kembali normal.
Nah, jadi kenapa dia bisa busuk rimpang itu ada dua faktor. Faktor utama adalah kadar air di dalam media tanam yang cukup tinggi. Kedua adalah yang paling utama adalah dengan kadar air tinggi sehingga memunculkan satu binatang kecil yang seukuran nematoda. Nematoda itu cacing kecil, cuman saya nggak tahu ini bentuknya seperti apa. Maksudnya dia spesiesnya apa, cuman karena saya melihatnya melalui suatu alat mikroskop sehingga saya, dan ukurannya sama dengan nematoda, lebih besar sedikit dari nematoda dan hanya bisa dilihat oleh mikroskop. Itu berupa cacing yang berbeda dengan nematoda. Kalau nematoda tuh cacing yang ujungnya tajam gitu. Kalau ini enggak, seperti cacing biasa, ujungnya tumpul gitu ya. Tapi dia merusak rimpangnya ini. Jadi dia memakan rimpang, dari masuk ke dalam rimpang dan memakan pelan-pelan, membuat suatu lorong-lorong kecil pelan-pelan, sehingga mungkin rimpang tersebut menjadi infeksi. Juga bisa menimbulkan jamur di dalam rimpang itu karena dia memakan terus, membolongi rimpang tersebut, sahabat Lova. Ya, jadi binatang kecil inilah yang sebesar nematoda, kecil sekali, yang harus dilihat oleh mikroskop dengan minimal 150 kali pembesaran baru bisa kelihatan binatang-binatang kecil ini. Nah, ini merusak rimpang perlahan-lahan, apalagi kalau dia berkembang biak, beranak pinak gitu. Jadi banyak sekali. Nah, sehingga kalau dia sudah bolong, sudah tidak bisa diselamatkan lagi rimpang tersebut. Karena lukanya di dalam rimpang, sehingga rimpang tersebut menjadi busuk, menjadi bolong dan berjamur dan timbul bakteri, sehingga jadi busuk. Jadi rimpangnya tidak bisa punya antibodi untuk mengobatinya lagi. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Setelah saya teliti, nanti saya buka bagaimana cara mencegahnya dengan menggunakan metode apa. Sangat mudah. Ini sahabat Lova, ini mikroskop yang saya gunakan sahabat Lova untuk meneliti rimpang yang busuk. Nah, ini cawannya itu sahabat Lova, bisa lihat ya kan. Setelah saya teliti, di dalam rimpang itu, karena saya tidak bisa filmin sebesar apa gitu, mikroskop ini tidak terhubung dengan komputer. Kalau yang terbaru mungkin terhubung dengan komputer. Jadi rimpangnya itu sebesar ukuran nematoda, jadi harus diperbesar 150 kali sehingga baru kelihatan itu binatang yang mengerat atau masuk ke dalam rimpang, kemudian membuat lorong-lorong kecil dan memakan, sehingga rimpang tersebut rentan kena jamur dan rentan kena bakteri, sehingga dia tidak, kalau bolongan udah banyak atau dia beranak pinak, rimpang tersebut tidak bisa lagi mengobati dirinya sendiri. Antibodinya sudah nggak kuat, tidak sanggup menghadapi cacing kecil sebesar nematoda. Cuman jenisnya bukan nematoda, saudara. Kalau sahabat Lova melihat di Google lah nematoda itu seperti apa, ini dia bentuknya mirip seperti ulat dan tumpul gitu. Oke sahabat Lova, ini metodenya cara mengatasi busuk rimpang, yaitu dengan menggunakan furadan sahabat Lova. Sebenarnya bukan metode menghilangkan busuk rimpang. Saya membuat kesimpulan bahwa rimpang ini busuk karena adanya cacing kecil sebesar nematoda yang masuk ke dalam rimpang dan makanin rimpang itu, membuat lorong-lorong kecil, sehingga rimpang itu menjadi busuk karena masuknya jamur. Dia luka, jadi ada jamur, kemudian ada juga bakteri. Nah, untuk menghilangkan nematoda cacing tersebut, kita harus menggunakan furadan 3GR atau Marsal 5GR. Nah, saya nggak punya bungkusnya Marsal nih. Boleh dicampur dua-duanya. Cuman bagaimana cara penggunaannya? Yaitu pertama harus kita siapkan ember dulu, sahabat Lova. Nih, ember seperti ini. Ember seperti ini diisi air penuh. Nah, ember ini diisi air penuh.
ya, sekitar mungkin 10 liter lebih nih ya ember ini. Kemudian kita siapkan furadan ini, ya kan, furadan ini. Kemudian kita cemplungkan furadan ini ke dalam air ini. Nah ini sahabat Lova, jadi furadan 3GR ini atau Marshall 3GR atau dicampur furadan 3GR plus Marshall 3GR Anda masukkan ke dalam ember ini yang ada isi airnya penuh. Jadi satu furadan 3GR ukuran berapa nih? Ukuran kantong ini berapa nih? Ukurannya 1 kilogram ya. Sahabat Lova masukkan ke dalam ini, kemudian diaduk-aduk. Diaduk-aduk. Boleh furadan aja, boleh dicampur Marshall, boleh dua-duanya. Jadi satu ember ini bisa 1 kilo sampai 2 kilo furadan 3GR. Nah, setelah dicampur ini sahabat Lova, didiamkan 1 hari. Nah, ya, didiamkan 1 hari. Karena furadan 3GR ini biasanya dilakukan dengan ditabur di atas tanah. Karena furadan 3GR ini bentuknya seperti ini sahabat Lova. Ya, ini pasir. Ya, ini pasir halus yang dilumuri dengan obat insektisida, nematisida, sehingga pasir ini tidak akan hilang dia, cuman larutannya yang hilang gitu. Nah, jadi bentuknya seperti pasir ini. Nanti ini bisa biasanya ditaburkan di atas tanah. Nah, cuman karena saya ingin melakukannya dengan cepat, yaitu harus dilarutkan dalam air, ya kan, dalam air. Nah, didiamkan sampai 1 hari biar dia benar-benar larut di dalam air. Nanti setelah ini baru kita gunakan. Nah sahabat Lova, setelah sahabat Lova lihat tadi furadan 3GR atau Marshall 5GR, sahabat Lova masukkan ke dalam ember isi air. Kemudian nanti didiamkan sebanyak 1 kilo ya, 1 kilo furadan GR, masukin ke dalam air, diaduk-aduk, diamin sampai 1 hari. Nah setelah 1 hari baru sahabat Lova bisa gunakan, yaitu dengan cara dimasukkan ke dalam botol. Nah ini sahabat Lova bisa bikin botol seperti ini, ya kan, yang atasnya dikasih lubang-lubang kecil ya, biar buat di ini aja keluar airnya seperti ini sahabat Lova. Nah gitu. Nah ini nanti disemprotkan di tanaman jahe sahabat Lova. Nah seperti ini nih ya, sahabat Lova bisa semprotin, cukupnya sedikit aja di akar ya, di akar 2-3 kali semprot aja di akar, sahabat Lova. Nah, ini 2-3 semprot aja. Nah jangan banyak-banyak. 2-3 kali semprot, 2-3 kali semprot. Oke. Nah ini sahabat Lova, 2-3 kali aja. Nah itu sahabat Lova. Nah demikian sahabat Lova, tadi kita semprot aja seperti tadi, nggak usah banyak-banyak karena ini kan rumpun. Jadi kenapa harus disiram dan dilarutkan di dalam air kemudian disiramkan ke akar, ke dekat rumpun akar, itu supaya akarnya menghisap cairan tersebut. Nah perlu sahabat Lova ketahui, furadan 3GR ini bekerjanya adalah apa yang disebut dengan kontak lambung. Jadi dia nanti racun ini akan dihisap oleh akar tanaman jahe merah. Setelah dihisap, tubuh jahe merah ini akan beracun untuk insektisida gitu, termasuk nematoda tersebut. Jadi jenis-jenis nematoda yang cacing kecil sekali yang hanya bisa dilihat oleh mikroskop. Nah, jadi pasti si cacing itu akan makan rimpang tersebut. Nah sementara rimpang tersebut sudah punya alat penangkal atau cairan penangkal nematoda tersebut.
begitu nematoda tersebut memakan rimpang, membuat lubang dimakan. Nah, kemudian rimpang tadi masuk dalam perut cacing tersebut kan. Nah, disitulah baru bekerja efek pembasmi dari Furudan 3GR ini. Makanya di dalam bungkus Furudan 3GR disebutkan bahwa ini adalah kontak lambung. Jadi setelah masuk ke lambung si nematoda tersebut, baru dia akan bereaksi dan mematikan nematoda tersebut. Itu cara kerja dari Furudan 3GR dan Marsal 3GR, sahabat Clova. Dicampur boleh. Nah, jadi supaya cepat, karena kalau kita ditaburkan di tanah tidak dengan cara dicairkan ini, dia lama prosesnya, harus menunggu disiram atau kena air hujan baru dia larut ke bawah pelan-pelan. Kedua, efisiensi dengan dicampurkan di dalam ember dengan isi air tersebut, ini bisa dibilas ulang. Jadi begitu udah habis sisa Furudan 3GR ini, kita isi lagi air seember lagi. Nah, jadi bisa dipakai 2 kali, didiamin lagi selama 1 malam, besok dipakai lagi. Jadi metode penyiramannya sedikit aja, dikocorkan melalui alat ini tadi, sahabat Clova ya. Alat ini dengan sederhana sekali, ya kan. Nah, dikocorkan aja dan tidak harus rata. Jadi tidak harus rata, sahabat Clova, dikocorkan, yang penting kena akar, kena batangnya, bawah akar itu. Nanti dia akan menyebar, dihisap oleh salah satu akarnya, lalu menyebar ke seluruh sampai ke daun. Fungsinya juga bukan menghilangkan nematodanya saja, tapi juga membunuh hewan lain seperti telur kupu-kupu, ulat-ulat yang ada di luar akar, bahkan di daun. Kalau dia makan, mati dia. Setelah masuk ke lambung binatang tersebut akan mati. Jadi itulah pengalaman saya, semoga bisa bermanfaat sehingga sahabat Clova yang bertani jahe merah bisa menjadi tidak gagal panen, karena ini sangat bahaya busuk rimpang ini, karena sudah besar. Tadi sahabat Clova bisa lihat kan, pohonnya sudah besar, sudah tumbuh, udah lebih dari 3 bulan, udah 4 bulan tiba-tiba mati. Dan itu kalau ditanam di tanah bisa merembet, sahabat Clova. Itu kebetulan di dalam karung, jadi 1 karung mati cuma 1. Kalau ditanamnya langsung di tanah, itu bisa merembet semuanya. Nah, mudah-mudahan dengan metode Furudan dan Marsal, dengan cara metode saya ini bisa bermanfaat untuk sahabat Clova. Nah, bagaimana rutinitas menyiramnya? Selama seminggu Anda harus lakukan penyiraman itu minimal 2 kali sehari, sampai 3 kali siram lah. Jadi sehari ini siram, besok enggak, besok siram lagi, besoknya enggak, besoknya lagi disiram lagi, sudah sampai 3 kali. Nah, kalau nanti akan kelihatan, akan muncul daun baru dan pohonnya akan segar kembali. Seperti yang Anda lihat di belakang ini, tadinya ada beberapa yang kena, nah sekarang udah segar lagi. Ya sahabat Clova, itu aja yang dari saya. Semoga bermanfaat video tutorial saya ini untuk sahabat-sahabat Clova yang mengalami busuk rimpang pada jahe merah atau pada pohonan apa aja. Ini sama, sepertinya kalau ketemu nematoda harus dengan cara seperti ini. Jadi harus kontak lambung ya. Nah, dengan Furudan atau dengan Marsal 5GR. Itu aja sahabat Clova, terima kasih telah menonton video saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada ilmu saya yang salah mohon diajarin, karena ini pengalaman saya pribadi dengan Furudan dan Marsal insektisida dan nematisida ini. Nah, mudah-mudahan pengalaman saya ini dapat membantu sahabat-sahabat Clova pencinta tanaman. Terima kasih. Sebelum saya akhiri video saya, di akhir kata tidak bosan-bosannya saya promosikan tentang sayapeduli.com ini di pojok kanan ya. Jangan lupa diklik ya, di searching di Google sayapeduli.com, lihat situsnya, lihat kegiatan-kegiatan kami di bidang sosial. Mudah-mudahan dapat menjadi perhatian sahabat Clova yang ingin bergabung menjadi relawan maupun menjadi donatur. Jangan segan-segan, karena berdonasi untuk kegiatan sosial atau bersedekah sangat baik
dilakukan dan tidak menghabiskan harta, malah kita bertambah rezeki kita dari segala penjuru, karena sedekah sangat diridhoi, sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat Lova, mudah-mudahan bermanfaat video ini dan sampai jumpa di video yang lain. Oke, sahabat Lova, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.